disimpan dengan rapi. Dan dalam Yesaya 43 berkata, kita berharga di mata Tuhan. Artinya kita istimewa. Bilang kiri kanan, kita istimewa di dalam Tuhan. Jadi saya percaya di Natal ini tidak kebetulan panitia khusus gembala mengangkat tema ini, bahwa keistimewaan dalam Kristus Yesus. Sebab kita berharga. Kalau ciptaan yang lain hanya diciptakan melalui perkataan daripada Tuhan dalam Kejadian pasal yang pertama dan kedua, tapi manusia kita diciptakan dengan tangannya sendiri, bukan dengan perkataan, tapi dengan tangan Allah. Makanya kita harus menghargai hidup ini, sebab kita istimewa. Amin. Filipi pasal yang ketiga, kita baca ayat ini, ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Filipi pasal yang ketiga ayat 7 sampai 8 berkata demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Katakan amin. Ayat ini atau suratan Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dan kita tahu bagaimana sejarahnya seorang Paulus yang bernama Saulus sebagai penganiaya orang percaya kepada Yesus, sebagai orang yang pintar, sebagai orang yang dikenal dengan melakukan setiap hukum Taurat. Dia adalah seorang mahasiswa yang terkenal, murid kesayangan, dan dia cerdas dalam segala hal. Tetapi dia ditangkap oleh Tuhan ketika dia akan menganiaya orang-orang Kristen sesudah Stefanus dirajam dengan batu dalam Kisah Para Rasul. Bapak Ibu dapat di sana. Paulus atau waktu itu dia masih Saulus, dia adalah orang yang terpandang, dia terpelajar. Bahkan kalau kita lihat pada ayat yang keempat, bahwa dia adalah orang yang bagi orang lain dan bagi dirinya secara lahiriah dia disunat pada hari ke-8 ayat yang kelima. Kita jangan memisahkan ayat ini karena sangat-sangat bersambungan untuk sampai pada poin keistimewaan. Dia suku Benyamin, dia orang Ibrani asli, dia pendiriannya terhadap hukum Taurat, dia orang Farisi, dia kegiatannya selalu saja dia merasa benar, saudara. Tetapi kenapa pada akhir hidupnya dia menganggapnya pada ayat yang ke-8 itu adalah sampah? Katakan amin. Di dalam bahasa asli, kata sampah bukanlah sampah yang bisa didaur ulang, seperti aqua gelas, botol aqua, dus yang kita buang hari-hari di kotak sampah itu bisa didaur ulang. Itu tidak bisa. Yang dimaksudkan oleh Paulus adalah sampah yang tidak bisa didaur ulang, sampah yang menjijikkan, sampah yang kotor, yang tidak akan mau orang tinggal di dekat sampah itu. Nah, kenapa? Karena Paulus merasa Yesus yang sudah menangkap dia lebih berharga dari apa yang telah dia capai. Katakan amin. Mengapa pengenalan akan Kristus
Bapak Ibu boleh lihat next. Mengapa pengenalan akan Kristus Yesus menjadi lebih mulia atau istimewa dari segala prestasi yang Paulus dapat dalam dunia? Kenapa? Mari, keuntungan apa? Nah, itu dia. Keuntungan apa? Yang pertama, ayat yang ke-11 kita lihat. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi keistimewaan yang Paulus tekankan kepada kita, Natal yang sesungguhnya saya mau katakan bukan baju barumu, bukan berapa banyak toples kuemu yang akan menyambut tamu-tamu, bukan aksesoris Natal yang mewah, tapi Natal yang sesungguhnya adalah perubahan hidupmu. Dari seorang istri yang cerewet, yang Carlota, yang suka ngegosip, engkau ada perubahan. Dari suami yang suka kasar, menghalangi istri melayani Tuhan, tidak mau menopang istri dalam melayani, engkau akan diubahkan di malam Natal ini. Itulah makna Natal yang sesungguhnya. Paulus dia menganggap apa yang dia raih adalah sampah adanya, kotor di mata Tuhan. Karena bukan Tuhan melihat kecerdasan kita, Tuhan tidak melihat kita punya gelar yang tinggi. Tuhan lihat hatimu yang benar-benar menjadikan Yesus Kristus sebagai juru selamat secara pribadi dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Ada kebangkitan. Sekarang ini dalam hidup kita, kita masih hidup, kita masih bernafas, tapi rohani kita masih mati. Kenapa saya katakan mati? Doamu kering. Beribadah kepada Tuhan, buka handphone, bukan lihat ayat firman, balas WA. Bapak Ibu, satu waktu saya ada di satu gereja di sebuah kota yang jemaatnya 3.000 orang. Lalu ada seorang hamba Tuhan datang bertamu di gereja itu, dan dia mengatakan, maaf Pak Pendeta, di gereja ini, saya tidak mau sebutkan denominasi gereja itu, kelihatan banyak jemaat itu, tetapi yang akan masuk surga, Tuhan bilang ke saya di doa, hanya 30%. Pendetanya kaget, dari 3.000 hanya 30% yang masuk surga. Kenapa? Maaf Pak Pendeta, di gereja ini, kata penginjil itu, orang kelihatan serius menyembah Tuhan, tapi pikirannya kemana-mana. Ke kompor gas sudah mati gak kompornya? Nasi goreng disimpan gak baik-baik di rumah? Kue Natal ada tikus mau masuk gak di dalam toples? Padahal dalam gereja. Dan yang sangat miris adalah dalam gereja nonton video-video padahal sedang firman Tuhan. Kita perlu bertobat. Rohani kita harus bangkit. Ingat, resesi ekonomi bukan hanya orang sederhana yang berteriak susah, tapi orang pun yang banyak uang, mereka bisa berteriak. Tahun 2023 adalah tahun resesi besar. Dan kalau kita tidak ada kebangkitan rohani, kita bisa terbawa arus untuk akhir hidup kita. Kita nggak tahu akan kemana. Tapi mari malam hari ini, kalau Paulus menganggap dia percaya kepada Yesus istimewa, kita yang sudah mengalami bagaimana pertolongan Tuhan, harus ada kebangkitan. Dari yang cinta akan medsos, lebih dari cinta berdoa, hari ini diubah menjadi cinta berdoa. Dari pelayan altar yang melayani bisa 1 jam, tapi
Tetapi doanya cuma 10 menit. Malam ini Tuhan ubah laku-lakunya didapat di kamar doa. Suami saya sejak tahun 2008 itu setelah studi selesai di Cianjur, Ibu Pendeta Nova Makese, alumni Cianjur. Saya dan suami saya alumni Cianjur. Dan kemarin waktu gempa Cianjur, sekolah kami tidak bisa lagi digunakan. Sudah terbelah, dan kalau gempa kedua maka akan ambruk. Saya oleh pendeta almarhum Pendeta Yoyo Awendatu, 2007 saya ditamatkan. Dan saya ingat ketika pengutusan, dia berkata di doa saya, di doa kami, di doa saya, beliau tumpang tangan. Dan ada satu kalimat yang Om Yoyo katakan, Yesus pakai murid saya ini untuk menjadi penginjil yang diurapi Tuhan dan selalu ada di dalam doa. Saya ingat sekali ketika saya berlutut dan beliau turun untuk berdoa. Setiap hamba-hamba Tuhan akan berdoa pada setiap mahasiswa, tapi beliau turun dan suami saya memfoto. Dia turun dan dia langsung datang ke saya, dan seperti dia melantik saya. Dan sejak itulah saya boleh menjadi penginjil kemana-mana, termasuk ke Sangihe, tempat lahir gembala saudara, dan tempat pelayanan penggembalaan dari Ibu Pendeta Nova, orang tuanya. Bapak Ibu, suami saya selalu menasihatin saya, kalau kamu khotbah 1 jam, kamu harus berdoa paling kurang 2 jam. Tetapi ada banyak yang saya dapat. Pelayan-pelayan Tuhan, maaf bicara, kalau ada di sini bertobat, kalau so lakukan bilang amin. Mau melayani WL, singers, main musik lebih dari 1,5 jam, tapi di kamar doa hanya 15 menit. Padahal di kamar doa itu Allah melantik kita dalam urapannya. Itu sebabnya mari kita semua, saya sudah katakan tadi, makna Natal yang sesungguhnya adalah perubahan hidup. Karena kita istimewa. Amin. Yang kedua, kenapa Paulus mengatakan bahwa keistimewaan Kristus melebihi segala-galanya? Ayat yang ke-14, kita lihat ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang kedua adalah kenapa kita ada keistimewaan dalam Kristus Yesus? Karena kita memperoleh hadiah untuk masuk surga. Amin. Saya mau katakan, kalau orang Kristen dan sudah dijamah Tuhan dan dikatakan anak Tuhan, ketika ditanya apakah kita masuk surga, jangan bilang mudah-mudahan, tetapi katakan pasti masuk surga. Bapak Ibu boleh jawab pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu yakin masuk surga? Pasti masuk surga. Sekali lagi, apakah yakin kita semua masuk surga? Pasti masuk. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, keistimewaan kita di dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Haleluya. Itu Paulus katakan loh. Dan ini adalah firman bahwa ketika kita mati, mati itu adalah keuntungan bagi kita. Saya yakin semua kita mau berkarir. Amin. Amin. Tapi jika pun Tuhan mengambil kita, kita tahu bahwa rumah kita di surga dan kematian kita adalah satu keuntungan.
Saya memiliki 5 orang anak. Kalau Bapak Ibu jemaat pelita sudah tahu kesaksian saya, anak saya nomor 1 umur 28 tahun, nomor 2 21 tahun, nomor 3 18 tahun, dan anak saya yang nomor 4 dan 5, yang 1, 2, 3 perempuan semuanya, tapi yang keempat dan 5 adalah kembar laki-laki. Mereka sudah 11 tahun, dan kelima orang anak kami adalah pemain musik dan penyanyi yang baik. Mungkin karena mamanya juga adalah dulu penyanyi Torsina. Bapak Ibu tahu, di tengah ombak. Ingat lagu ini? Yang orang tua pasti ingat. Saya salah satu penyanyinya. Kemudian tak pernah Tuhan janji. Kalau pemain musik tahu, saya akan nyanyi sebentar bro. Sebentar bro, coba. Aduh, kita sama-sama orang Sangir, jadi so mengerti ya. Kalau orang Sangir itu ibadah siang kalau siang. Mau menyanyi menarik keluar dari bangkunya, tidak ada yang mau larang, kecuali solapar. Jadi Bapak Ibu, anak saya 5. Yang pertama pemain piano, yang kedua drummer. Walaupun mereka tinggi badannya 180, lebih dari saya, pemain basket. Yang nomor 3 pemain biola, yang nomor 4 pemain piano, dua-duanya kembar pemain piano, dan dua-duanya gitaris. Nah, saya mau angkat di sini adalah setiap kali saya mau terbang untuk penginjilan, mereka suka bertanya, "Mama tidak takut mati di pesawat kalau jatuh?" Selalu saya bilang, darah Yesus berkuasa. Artinya bukan saya takut mati. Saya bilang, Mama masih mau berkarir mencari jiwa untuk sorga. Termasuk ada dan diundang di sini. Ini satu penghargaan Pendeta Oscar dan Ibu Rohani. Saya percaya Tuhan yang atur jadwal saya padat. Saya hari Minggu terbang ke Morowali Utara minggu lalu. Setiap malam ikut safari Natal dengan Bupati Morowali Utara. Karena bupatinya adalah orang karismatik. Setiap malam acara sampai hari Jumat dan Jumat malam. Hari Sabtu saya harus terbang pulang ke Lipo Karawaci Tangerang. Ke Tangerang jam 3 pagi saya harus cepat bangun untuk terbang tadi pagi. Secara manusia, kalau bukan saya tahu mati adalah keuntungan dan masuk surga, saya akan berkata, Pak Oscar,